Topik kita malam hari ini tentang reksadana. Sebenarnya hampir semuanya orang sudah paham ya tentang reksadana. Cuman perusahaan-perusahaan reksadana mana yang terpercaya atau mungkin yang membuat kita sebagai investor itu merasa aman ketika kita menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Ya ini banyak banyak ratingnya atau banyak yang menyeleksi perusahaan-perusahaan reksadana tersebut. Ya, perusahaan reksadana tersebut itu sebenarnya perpanjangan tangan dari perusahaan sekuritas. Ya, ya banyak hal aplikasi-aplikasi online semuanya itu sebenarnya perpanjangan tangan dari perusahaan sekuritas yang menawarkan instrumen investasi yaitu berupa reksadana. Ya, ambil contoh seperti e-commerce ya, entah itu Tokopedia, entah itu Shopee. eh, Nah, itu banyak menawarkan reksadana yang ibaratnya 10.000 kita sudah bisa berinvestasi. Meskipun 10.000 itu tampaknya nilainya kecil, tapi ketika setiap periode kita menambahkan modal kita pada instrumen reksadana tersebut, ya pasti akan tampak ya nilai atau dana yang kita investasikan di reksadana tersebut ya. Poin pentingnya bukan tentang perusahaan sekuritasnya atau mungkin perusahaan-perusahaan yang menawarkan reksadana tersebut, baik itu e-commerce ataupun yang lainnya. Tapi di sini saya coba sharing sedikit tentang pemahaman yang ada di masyarakat, termasuk mungkin kita yang masih awam. Reksadana ini eh, apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya atau mungkin kita bisa dalami tentang instrumen investasi tersebut ya. Nah, selama beberapa menit ke depan tolong nanti saya diingatkan ketika lewat kita sampai 19.15 ya. Kalau saya tidak salah 19.15, tapi kalau misal harusnya 19 jam 7 mungkin nanti saya coba diingatkan ya. Oke, selama beberapa menit ke depan kita akan memahami tentang konsep basic terlebih dahulu ya tentang reksadana, konsep dasarnya itu apa. Dan yang ada saat ini di sekitar kita ataupun di masyarakat, jenis-jenis reksadana itu apa saja dan termasuk mekanisme, resiko, eh, investasi di reksadana maupun cara berinvestasi di reksadana. Ya, oke. Kalau di apa perusahaan sekuritas, ketika kita register member ya, seperti yang kapan hari kita bahas tentang yuk investasi atau yuk nabung saham. Nah, ini kan perusahaan sekuritas. Ketika kita mau terdaftar atau terregister di Mandiri Sekuritas, kita bisa simulasikan. Ya, kita bisa simulasikan usia kita berapa, kita seperti apa kita mau berinvestasi, apakah hanya, sorry, modal awal saja atau investasi ditambah setiap bulannya. Nah, ini kan muncul. Jadi eh, kita terregister di perusahaan sekuritas tersebut. Jadi kita punya kesempatan untuk membeli ya instrumen investasi yaitu entah itu saham maupun obligasi ya. Tapi bedanya ketika kita berada di eh, instrumen yang disebut reksadana itu berisi tentang gabungan jenis-jenis saham atau gabungan dari instrumen-instrumen keuangan yang lainnya. Jadi ibaratnya kita itu mempercayakan diri modal kita ke manajer investasi. Ya, di reksadana tersebut isinya tidak selalu tentang kumpulan-kumpulan saham atau kumpulan-kumpulan obligasi ataupun berbagai jenis instrumen. Bisa jadi eh, apa instrumen keuangan lainnya itu berkumpul jadi satu membentuk instrumen yang bisa disebut reksadana. Ya, jadi mungkin kita pengen punya sahamnya apa salah satu bank, tapi kita ingin dikombinasikan juga dengan industri pertambangan. Ya, mungkin bank dan tambang ini saling berkaitan.
Pemodalnya adalah bank, yang mengelola modal tersebut adalah aktivitas operasional di dunia tambang. Nah, ini kan berkelanjutan ya teman-teman, ya, ini berkelanjutan. Jadi ada kebutuhan modal, ada penggunaan modal yaitu untuk kegiatan operasional. Jadi eh, terus menerus atau continue ya, terus menerus atau continue sehingga ada aspek bisnis yang ada di perusahaan tersebut atau kita sebutnya emiten ya. Nah, di situ berkumpullah di beberapa kelompok-kelompok tertentu atau kita mempercayakan ke manajer investasi ya. Perusahaan reksadana itu banyak ya. Kalau teman-teman mungkin buka di aplikasi Tokopedia sekarang ya, di situ banyak dana reksa atau apa segala macam. Nah, itu bagian dari perusahaan investasi ya, khususnya di bidang reksadana. Nah, jadi teman-teman mungkin boleh sambil coba buka di eh, Tokopedia. Mungkin kalau misal teman-teman ada, terus masuk di investasi. Nah, di investasi dan pilih reksadana. Nah, di situ kan banyak ya pilihannya, bermacam-macam eh, dari Bareksa, dari Dana Reksa, atau bermacam-macam. Nah, yang penting kita paham betul tentang kecukupan modal kita pada saat investasi reksadana tersebut. Dan pastikan perusahaan tersebut bisa dipercaya. Ya, jadi kalau misal levelnya Tokopedia apakah bisa dipercaya? Bisa, selama pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut jelas kan. Ibaratnya Tokopedia ini kan perantara teman-teman ya, bukan yang menjalankan modal kita di investasi reksadana tersebut, bukan. Ya, jadi e-commerce-nya itu hanya ibaratnya fasilitator. Jadi bukan yang menggerakkan atau menjalankan modal kita pada saat investasi di reksadana tersebut ya. Jadi kita mempercayakan manajer investasi ini bisa perorangan, bisa perusahaan. Nah, bisa dana reksa, bareksa atau banyak ya jenisnya. Mungkin teman-teman boleh cek. Sebenarnya di sini pun juga bisa ya, dana reksa sekuritas ini juga apa, reksadana juga, jadi tidak selalu tentang murni saham, tapi juga kombinasi ya, seperti seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi reksadana itu kumpulan ya, jadi yang baik-baik saja yang menurut apa, culture-nya si manajer investasi ini atau perusahaan investasi ini ya. Kalau misal oh saya nggak cocok nih dengan grupnya MNC. Ya, saya merasa program dan segala macamnya itu tidak cocok dengan culture-nya si perusahaan investasi ini. Ya, reksadananya nggak akan ada kumpulan-kumpulan perusahaan MNC Group misalnya. Ya, kita nggak akan memiliki atau kita tidak akan terlalu fokus pada perusahaannya, tapi kita fokusnya adalah bagaimana treatmentnya si perusahaan investasi ini yang kita sebut manajer profesional, manajer investasi ini. Ya, kita fokusnya hanya treatmentnya mereka, ya. Mereka yang akan membaca, mereka akan yang mengkalkulasi, bahkan mereka akan memonitor pergerakan dari reksadana atau saham-saham obligasi-obligasi tersebut, ya. Eh, Bagi pemula, ketika mau terjun di instrumen investasi, reksadana ini adalah hal yang paling menurut saya aman, teman-teman ya. Jadi yang penting kita fokusnya adalah returnnya kita besarannya berapa, tergantung modal kita yang kita investasikan. Nah, terus kita tipe-tipe orang yang apa? Yang penting kita mau dapat return aja lah. Saya nggak mau mikirin setiap hari pelototin handphone atau laptop. Nah, itu sebenarnya tugasnya si manajer investasi, ya. Nah, karena waktu kecukupan modalnya mungkin kita terbatas, ya kita nggak punya uang berpuluh-puluh juta nih, seperti kita buka saham di Mandiri Sekuritas ataupun Indo Premier kan itu kan minimal setorannya berapa kan, mungkin kita nggak cukup secara modal. Nah, pada saat kita bermain di reksadana, kita itu bisa bisa menggabungkan modal kita dengan investor lain. Jadi si A, si B, si C modalnya 10.000, 10.000, 10.000 dikelompokkan jadi satu, dikelola oleh si manajer investasi atau perusahaan investasi ini. Ya, jadi
Ibaratnya kalau kita mau bersih-bersih rumah, menyapu lantai, nah kalau hanya pakai pakai lidi hanya satu lidi saja pastinya kan nggak bersih. Nah, butuh banyak lidi supaya ketika kita itu menyapu lantai itu bersih. Nah, diibaratkan apa investasi menggunakan reksadana itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika mengalami kegagalan atau ibaratnya nggak return ya atau mengalami kerugian si si manajer investasinya karena salah pertimbangan. Nah, itu ya kita semuanya orang-orang yang investasi di perusahaan investasi tersebut ya akan mengalami kerugian bersama ya. Nah, nah ini yang yang penting kenapa kita harus paham betul tentang instrumen terlebih dahulu ya. Real saham, real obligasi ataupun reksadana ini ya. Jadi kombinasi. Jadi ketika eh, kan di dalam reksadana ini kan ada kombinasi beberapa perusahaan ya, perusahaan yang dimiliki sahamnya. Ketika sama-sama reksadana A, misalnya reksadana A, di dalamnya itu ada saham Ciputra, saham Gudang Garam atau saham apapun ya. Nah, mereka itu akan saling mensubsidi silang ketika si saham A itu tidak menguntungkan, tapi saham B dan C ini menguntungkan. Kita terimanya ya eh, sesuai perhitungan di awal berapa besaran kita investasi tersebut. Nah, jadi terimanya itu flat. Beda ketika kita benar-benar real investasi di salah satu emiten tertentu, sahamnya yang kita miliki pada saat kita belajar valuasi saham tersebut. Nah, ya itu kita bisa pelajari baik itu secara fundamentalnya ataupun teknikalnya kita bisa ibaratnya kita bisa pelajari secara spesifik sampai ya ibarat ya dihitung lah atau mungkin kita uh, ikuti berita saat ini ya ya itu kan juga mempengaruhi analisis kita. Tapi kalau di reksadana kecenderungan kita ya lempeng-lempeng aja ya karena sesuai kontrak di awal kita investasi besarnya berapa, kita mau ngambil berapa lama, terus perhitungannya kita mau ngambil grup reksadana yang seperti apa itu akan terukur. Ya, jadi kita terimanya flat. Ya, nah ini bagi mereka yang memang kesibukannya bukan bermain investasi ya, tapi reksadana itu bagian dari instrumen investasi juga di luar mungkin punya kos-kosan atau mungkin punya sawah ya atau perkebunan. Nah, instrumen investasi yang disebut reksadana ini juga bagian dari pelengkap ya bagi seorang investor menginvestasikan modalnya ya. Eh, Oke, Bapak penemu, saya nggak perlu menjelaskan ya. Ya, jadi eh, sebenarnya kayak reksadana ini eh, awal mulanya muncul itu juga tidak serta-merta ada ya. Jadi ada penemu teoritis-teoritis yang bisa dianggap sebagai oh ini apa perhitungan ataupun pengelompokan resiko dan keuntungan itu bisa diakali. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah teori portofolio modern tersebut yang bisa dipelajari hubungannya dengan resiko-resiko pada saat investasi, ya. Nah, makanya akhirnya muncul pengelompokan-pengelompokan instrumen investasi, saham, obligasi dan segala macam muncullah si reksadana tersebut, ya. Oke, eh dimulai sejak 96 ya. Jadi di Indonesia sendiri eh, populer pada saat tahun 2017 ya. Si dulu di awal tahun 90-an tidak terlalu populer reksadana, hanya saham itu aja, surat kepemilikan perusahaan dan surat hutang itu aja ya yang populer mungkin bagi konglomerat yang sering baca koran tiap 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 pagi-pagi ya sambil nyeruput teh. Nah, itu tahun 90-an mereka hanya fokusnya di investasi si saham ataupun obligasi. Nah, reksadana sendiri populer di 2017 ya. Banyak marketplace yang digadang-gadang menurut beberapa ahli sangat sangat pandai membaca pasar atau mungkin sangat pandai mengkalkulasi tingkat keuntungan dan kerugian. Nah, muncullah informasi tersebut
Sehingga eh, ibaratnya kayak perusahaan perbankan membuka layanan. Siapapun nasabah yang mau berinvestasi tidak selalu dengan emas ataupun dolar, reksadana ini adalah opsi ketika mereka mau berinvestasi. Nah, dulu tahun 2000-an itu layanan ini sangat populer ya. Layanan ini sangat populer di setiap counter-counter perbankan ya, kayak customer service-nya itu menawarkan segala macam informasi reksadana. Nah, seiring berjalannya waktu di 2020 ya, 2020 atau 2015, 2017 ya, 2017, 2020 itu mulai populer e-commerce ya. E-commerce itu lagi booming. Jadi sampai sekarang pun yang berhubungan dengan platform, jadi nasabah itu tidak harus datang ke kantor, cukup verifikasi data online dan segala macam, mereka juga bisa berinvestasi di reksadana ya, ibaratnya kongsian, sama konsepnya sama, mereka kongsian dengan beberapa orang ya, yang penting kita punya modal berapa nih ya, kita mau investasi besarannya berapa ya, itu muncul ya, langsung muncul angkanya dan segala macam ya. Kalau teman-teman mungkin eh, bisa lihat itu kira-kira seperti ini tampilannya ya. Nah, nah Shailendra ini reksadana juga, pure reksadana. Jadi kita punya punya modal besarannya berapa, ya kita bisa tanamkan di reksadana. Kita mau ngambil returnnya berapa lama, ya sehingga kita tahu nih kapan waktunya reksadana yang kita miliki itu ditarik ya, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan. Nah ini muncul di sini. Nah, jadi teman-teman nggak harus eh, apa membership seperti perusahaan sekuritas di valuasi saham topik beberapa minggu lalu, tapi cukup dengan modal ya, ibaratnya kayak sisa saldo GoPay lah ya, sisa saldo GoPay ataupun e-wallet yang ada di Tokopedia ini kita bisa investasikan di reksadana. Ya memang nominalnya tampaknya kecil, tapi ya kalau memang kita punya komitmen, kan ibaratnya kan ini melatih diri kita untuk menyisihkan uang kita ya. Mungkin yang punya tabungan ya udah biarin nabung. Tapi kalau semisal ada uang 10.000, 20.000, 50.000, coba deh saya top up nih di sini, beli reksadana misalnya. Eh, kita mau ngambil berapa lama nih nilai nilai keuntungan atau dari unit yang kita belanjakan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, tetap butuh verifikasi. Tapi bagi saya fokusnya itu bukan di sini, tapi bagi saya itu fokusnya adalah eh, di sini teman-teman ya. Bahwasanya eh, reksadana sendiri ya, reksadana sendiri itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya corporate atau perusahaan yang mungkin awal-awal Avian kemarin yang IPO ya, IPO mereka menawarkan saham perdananya dan itu bisa ditawarkan oleh perusahaan reksadana. Jadi kita nggak langsung datang ke Avian, Avian saya beli saham nih, saham penawaran perdanamu. Boleh nggak? Nah itu tidak seperti itu teman-teman. Ya kita bisa membeli reksadananya si Avian ini melalui perusahaan reksadana. Ya salah satunya Dana Reksa ataupun Shailendra dan segala macam. Nah kita mewakili perusahaan. Ya kita mewakili perusahaan. Ya ibaratnya bukan kita sebagai pribadi. Kalau teman-teman di Departemen Keuangan, kalau saat ini bekerja di Departemen Keuangan, perusahaan itu kan nggak selalu tentang mengelola modalnya, modal perusahaan ya di laporan keuangan, kalau misal teman-teman baca, tidak selalu mengelola modalnya untuk belanja bahan baku saja. Ya, ada kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan juga. Ya, salah satunya membeli apa saham melalui reksadana. Ya, melalui perusahaan-perusahaan reksadana atau perusahaan investasi yang perhitungannya itu flat ya, karena kan fokus utamanya perusahaan PT atau perusahaan yang kita bekerja saat ini adalah ya memproduksi barang, tapi untuk mensiasati besok-besok ternyata nih
harga harga lagi turun, keuntungan lagi nggak meningkat, ataupun mungkin lagi banyak PHK. Nah, ini kan mempengaruhi performa laporan keuangan ya. Pada aktiva di laporan keuangan PT tersebut, mereka itu melakukan investasi ya, entah itu berbentuk memiliki saham ataupun memiliki obligasi. Tapi umumnya perusahaan tersebut membeli reksadana dari perusahaan reksadana, ya, perusahaan investasi, sorry. Nah, melalui penawaran perdana, ya, ini diperbolehkan ya dari sisi aspek perpajakannya, terus PSAK nomor berapapun pasti akan mengakui, oh boleh kok perusahaan yang fokus utamanya memproduksi barang, mereka berinvestasi di saham melalui reksadana itu diperbolehkan. Ya, ini boleh melalui perseroan. Tapi kalau yang kontra investasi kolektif ini, nah ini contohnya seperti kita datang secara mandiri, daftar akun di Tokopedia, ya ibaratnya kayak gitu, ya kita boleh di situ. Atau satu kelas datang ke BCA, Pak kita mau kontra investasi kolektif nih, kita mau beli sahamnya BCA dengan sahamnya siapa, 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 siapa. Nah, nah kita mempercayakan dana kita tersebut. Nah ini bisa disebut kolektif, ya investasinya kolektif. Nah, tetap menggunakan manajer investasi, ya. Bank kustodiannya ini adalah yang mengikat dari penyertaan reksadana tersebut. Nah, sebenarnya maupun PT maupun kontra investasi tetap harus ada bank kustodian ya teman-teman, atau bank perantara yang mengikat si modal penyertaannya kita untuk investasi di reksadana tersebut, ya. Jadi kita tugasnya ya hanya menanamkan modal saja. Beda kalau di real investasi saham maupun obligasi kan kita harus lihat perkembangan. Ya, harga jualnya berapa, harga belinya berapa, terus pergerakannya bagaimana. Nah, itu kita memang harus belajar secara fundamental sama teknikalnya. Tapi di reksadana ini ya kalau kita sebagai orang yang awam di instrumen investasi, hal yang paling mudah karena ini basic sekali ketika kita investasi di instrumen keuangan, ya. Nah, ini yang penting dipahami, jangan sampai kok saya investasinya 10.000 tapi returnnya cuma ya gitu-gitu saja. Nah, investasinya apa ini? Investasinya di reksadana atau investasi di real saham atau obligasi. Nah, kalau kita tahu di perusahaan sekuritas seperti Mandiri, Indo Premier dan segala macam kan ada minimum register ya. Kita harus minimum penanaman modalnya kan dibatasi. Nah, berapa juta. Tapi kalau sistem seperti reksadana ini ya gabungan dengan pemilik-pemilik modal lainnya. Ya, jadi sebenarnya itu juga melatih kita supaya kita bukan hanya sekedar punya aset saja. Nah, itu bukan, tapi juga juga ada pemahaman instrumen investasi itu juga nggak selalu tentang bentuk barang fisik, ya. Ada yang berbentuk surat-surat berharga lainnya, ya. Nah, nah, nanti ini keluar nggak ya? Ini nggak keluar sih sebenarnya. Bentuk-bentuk reksadana ini nggak keluar, tapi paling tidak teman-teman juga ada gambaran tentang perbedaan antara perseroan maupun kolektif ya atau KIK. Nah, ini kalau sifatnya yang KIK atau kontrak eh, investasi kolektif ya itu biasanya tidak ditentukan besarannya berapa-berapa ya, besarannya berapa-berapa itu nggak ditentukan. Yang penting adalah ada ketertarikan investasi dari masyarakat. Masyarakat itu bisa perorangan ataupun kelompok ya, ataupun bisa dari perusahaan itu bebas, nggak masalah. Nah, mempercayakan modalnya yang dikelola secara kolektif dan itu jadi penyertaan dana investasi di perusahaan reksadana. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, kalau semisal ada di perusahaan-perusahaan apa perseroan yang fokus utamanya adalah memproduksi barang. Nah, itu tidak fokus pada anggaran dasar rumah tangga segala macam tidak. Karena memang itu ibaratnya perusahaan punya modalnya dikelola untuk produksi barang dan jasa. Nah, sisa modalnya mereka itu tidak simpan di bank untuk tabungan, tapi
digerakkan lah ya, diputer melalui apa? Investasi di reksadana tersebut. Kalau hanya ditabung, ya mungkin bisa aja habis atau mungkin bisa kemakan bunga, administrasi dan segala macam ya. Dan itu nilainya kan juga nggak bergerak. Tapi kalau di reksadana kan nilainya bergerak ya. Nah ini yang perbedaannya di sana ketika eh, bentuk-bentuk reksadana yang perseroan maupun kolektif. Kalau yang kolektif ini ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau di Tokopedia itu hanya biaya administrasi, teman-teman ya. Administrasinya berapa pada saat kita melakukan pencairan atau mungkin pada saat setoran awal ya. Nah, itu apa namanya? Ada biaya administrasinya dan itu nilainya nggak sebesar seperti perusahaan sekuritas yang kita investasi real investasi seperti saham maupun obligasi ya. Oke, nah, ini saya geser ke atas nggak kelihatan ya. Oke, di perusahaan sekuritas reksadana itu berada di posisi mana ya? Di perusahaan sekuritas, reksadana itu bisa mengcover semuanya, ya, baik itu pasar uang, pendapatan tetap, ataupun campuran, ataupun saham. Ya, jadi yang penting kita fokusnya reksadana aja. Perkara perusahaan investasi ataupun manajer investasi mengelola modal penyertanya kita untuk pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham itu ya urusan mereka. Yang penting dana penyertaan kita 10.000, ya kontraknya kita berapa persen nih keuntungannya. Nah, itu akan terimanya ya sesuai persentase tersebut. Kita nggak tahu, nggak nggak akan mengikuti secara detail tentang modal penyertaan kita untuk saham PT apa ya, atau mungkin apakah di dalamnya itu gudang garam dan segala macam. Enggak fokusnya di situ. Fokusnya adalah ya ibaratnya kita punya uang, manajer investasi bekerjalah, ini tak kasih uang. Gerakkan atau gunakan uang uang saya untuk kepemilikan apa reksadana tersebut. Ya, bebas. Pasar uang kan macam-macam ya. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham itu banyak ya. Jadi fokusnya itu adalah di sini. Reksadana itu di sini ya. Kalau yang di Mandiri Sekuritas ataupun apa Indo Premier itu ada reksadana juga, tapi fokus utamanya adalah real kita berinvestasi di saham. Ya, kita benar-benar memilih saham-saham mana saja yang mungkin menurut kita itu cocok dengan culture-nya kita atau karakternya kita sih dari sisi investor ya. Kalau di sini yang fokusnya adalah yang penting uang saya nggak hilang, nggak habis ya. Yang penting saya tanamkan di reksadana. Udah itu aja ya. Ini fokusnya di sini. Nah, hanya saja di pasar uang, pasar modal itu mereka memiliki keterbatasan. Mereka memiliki keterbatasan ya. Seperti pasar uang ya, surat berharga Indonesia ini deposito ataupun obligasi dan segala macam ya SBI. Nah, nah ini mereka ada keterbatasan. Commercial paper ya ini kontrak kontrak dagang ya. Ibaratnya kita itu jual barang ke luar negeri, terus kan ada apa? Ada jaminan perdagangan, pembayaran dan segala macam itu bisa masuk pak kategori pasar uang. Ya falas ya valuta asing, forex dan segala macam itu masuk pasar uang. Ya kan itu memang digerakkan oleh pasar. Nah, kalau kita kan ngikut aja ya, tetap reksadana. Ya berbagai macam jenis kita bisa masuk. Tergantung si manajer investasinya atau perusahaan investasi di bidang reksadananya. Jadi kita nggak fokus masing-masing instrumen, tapi kita fokus ya ini gabungan tadi. Reksadana gabungan ada obligasi di dalamnya, ada saham di dalamnya. Ya, ngikut aja ya. Ngikut aja. Ya, mana yang terbaik menurut manajer investasi ya. Nah, sama seperti di di apa? Di sini sorry, di sini teman-teman, di sini itu semuanya juga menawarkan loh, sorry. Sorry, ya. Riwayat. Ya, sama BNI Sekuritas, Dana Reksa, Mandiri.
semuanya juga menawarkan eh, reksadana ya. Jadi kalau misal teman-teman sudah, nah ini reksadana mereka juga menawarkan. Kalau kita sebagai tipe orang yang nggak mau ribet ya, nggak mau atau fokus fokus kita sehari-hari adalah bekerja di perusahaan, jadi kita nggak bekerja di investasi ini, ya kita nggak akan pelototin ini setiap hari, nggak bisa. Nah, nah banyak promo-promonya ya. Ini kalau kalau yang tadi, kalau yang di awal kita kan fokus di saham. Ya kita register dan segala macam kita pelajari. Nah di sini tinggal kita fokus pada reksadananya saja. Nah itu ya. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, eh, ini penjelasan masing-masing ya teman-teman, reksadana pasar uang, pendapatan campuran saham. Nanti sambil dibaca-baca ya, contoh seperti reksadana pasar uang ini berhubungan dengan apa saja ya. Ya, ini juga akan mempengaruhi kita itu suka level beresiko atau tidak ya. Tapi bagi manajer investasi kita mereka menganggap kita sebagai investor adalah ya udah mereka terima beres ya ibaratnya kayak gitu. Mereka terima beres. Tapi kalau kalau si manajer investasi mereka pasti akan melihat pergerakan pasar. Bagaimana modal penyertaan tersebut digerakkan ke jenis-jenis reksadana bermacam-macam, tidak satu level, tidak satu tipe. Contoh seperti reksadana pasar uang, ya. Ini memang resikonya tinggi, ya resikonya tinggi karena berhubungan dengan eh, apa perdagangan internasional, pergerakan kurs mata uang asing, ya atau nilai nilai minyak mentah dunia ataupun dan segala macamnya ya. Karena memang ini resikonya tinggi. Tapi itu juga paling banyak diminati. Karena apa? Kita tahu harga dolar di negara-negara lagi turun karena negara-negara tertentu mereka lagi krisis ya. Daya belinya dan segala macam menurun dan segala macamnya. Nah, ini juga ini ada di pasar uang berhubungan dengan pergerakan atau perdagangan. Nah, ini resikonya tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan si manajer investasi juga punya pertimbangan. Ya, ibaratnya dari 100% mungkin di reksadana pasar uang mereka masukkan 10 sampai 20%. Atau di pendapatan tetap mereka masukkan di level 30% misalnya. Terus yang 50% sisanya mereka masukkan ke saham ataupun apa instrumen keuangan yang flat ya, terimanya itu flat. Nah, pada saat diglobalkan ya persentasenya pasti akan saling mensubsidi ya. Nah, kalau yang modalnya 100% tersebut langsung dimasukkan ke pasar uang semua, nah kalau misal nih ya beli dolar lah ibaratnya. Oh, nilai dolarnya lagi tinggi dan segala macam. Ternyata banyak negara berbondong-bondong mengganti alat tukar internasionalnya menjadi menjadi kurs mata uang berbeda. Nah, itu kan juga mempengaruhi dari kurs mata uang dolar tersebut. Nah, contoh seperti apa itu Rusia ya? Sorry, China, negara-negara ASEAN ya, saya lupa itu namanya apa. Mereka bersepakat mulai meninggalkan dolar pada transaksi internasional. Nah, ini kalau sudah kayak gini, dolarnya kita yang kita simpan misalnya. Nah, ini nilainya bagaimana? Kalau nggak sekarang kita tukar, ya mungkin besok-besok kita nukernya pas nilainya lagi anjlok. Nah, kita nggak untung kan ya. Nah, ini kalau manajer investasi hanya fokus pada satu reksadana, yaitu pasar uang saja, mereka pasti akan mengalami kerugian. Tentunya manajer investasi itu kan ketika eh, dana penyertaan itu dikelola jadi keuntungan, manajer investasi juga terima untung dong, ya, terima untung. Nah, tapi kalau semisal em, penyertaan dari investor itu nggak menguntungkan, dia juga nggak akan dapat apa-apa. Ya ibaratnya mereka apa membantu kita sebagai seorang investor untuk mencapai apa yang kita ingin capai, itu ya melalui dari keuntungan tersebut, ya. Nah, kalau yang pendapatan tetap, nah, ini instrumen-instrumen yang berbentuk surat-surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kayak
ORI ya, obligasi RI kan itu kan sifatnya kan tetap ya, kita investasi berapa, kita memiliki ORI tersebut, obligasi RI tersebut ya, jangka waktunya berapa tahun, kan itu sifatnya tetap. Nah, kalau kita semisal dana penyertanya sedikit, kita langsung terjun secara mandiri ke ORI tersebut, tentunya kan nilainya kecil. Tapi kalau semisal berkelompok, kolektif, si A, si B, si E, setoran, setoran, setoran. Nah, ini kan jadi gendut ya, jadi besar, dan kita investasikan di reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi persentasenya kalau saya analogikan tadi 10% atau 20% dan 30%. Nah, ini terimanya tetap, tidak perlu digerakkan ya, ya karena sudah dikontrak di awal lah. Saya setoran 10.000, nanti jangka waktu sekian bulan, sekian tahun, ya returnnya presentasinya berapa itu sudah terbaca karena sifatnya tetap. Ya. Tapi yang paling banyak diminati itu lebih ke hutang pemerintah negara atau ORI ya, obligasi RI. Ya, selama RI ini ada, ya pemerintah pasti akan butuh modal, butuh kecukupan modal untuk ya pembangunan, belanja negara dan segala macam. Nah, kita bisa memanfaatkan itu daripada pemerintah kita hutang di luar negeri. Hutang aja ke saya nih sebagai masyarakatnya ya berbentuk obligasi RI tersebut, ya.